Kita udah berapa tahun? Ayo berapa? 1 tahun 6 bulan ya? 1 tahun 4 bulan. 4 bulan. Kita sudah menikah sekitar 16 tahun dan kita saat ini dikaruniai 2 orang anak yang usia 15 tahun dan 13 tahun. Apa yang membuat kamu jatuh cinta terhadap pasangan kamu? Bisa jawab ya? Oke, mungkin istri saya dulu ya. Yang membuat saya jatuh cinta sama Edi ya, itu bagaimana Edi bersikap terhadap saya, itu yang membuat saya melihat dia berbeda dengan yang orang-orang sebelumnya ya, maksudnya saya melihat bagaimana Edi memperlakukan saya sebagai seorang wanita itu berbeda dari cara dia berbicara, dari cara dia bersikap. Itu yang membuat saya melihat dia seorang pria yang berbeda aja. Yang membuat aku jatuh cinta ya pasti karakternya ya. Ya mungkin penampilan juga utama ya buat mungkin buat para perempuan ya. Pasti pengen cari yang enak dilihat mata gitu kan. Cuma yang paling penting takut Tuhan, dan juga karakter dia tuh yang lucu dan apa adanya sih. Maksudnya dia benar-benar nunjukin jati dirinya itu seperti apa, jadi nggak ada malunya, benar-benar nggak pura-pura gitu. Masa itu doang? Udah banyak ya. Oke, kalau aku yang bikin jatuh cinta ya sama Glesti itu, dia orangnya cantik yang pasti. Terus kedua, dia itu bikin aku juga jadi lebih dekat sama Tuhan sih. Dan sama dia tuh banyak karakter juga yang dari aku sendiri jadi lebih baik. Dan tadi bener ya, sama dia tuh bisa jadi diri aku sendiri sih. Jadi kayak dari bercandaannya ya bisa keluar hal-hal yang mungkin nggak perlu jaim gitu, bisa keluar ya. Kadang-kadang kita bisa gila, bisa tapi ketika kita sama Tuhan juga, sama Glesti ini aku jadi semakin dekat juga. Dia bisa jadi penolong yang baik ya untuk aku juga dalam karakter dan juga dalam hubungan sama Tuhan. Dan yang pastinya dia juga sayang sih sama keluarga. Yang pertama itu Johan itu lucu, humoris, dia periang. Terus yang kedua dia juga sama-sama juga dia cinta Tuhan. Terus yang berikutnya juga dia dia benar-benar bisa kasih perhatian dan selalu melakukan yang ekstra mau. Apa 2 bahasa kasih yang paling utama dari pasangan kamu? Aku dulu ya. Yeah. 2 bahasa kasih yang paling utama dari Moses itu kebetulan kita punya 2 bahasa kasih yang berbeda ya satu sama lain. Kalau Moses itu dia sukanya word of affirmation, suka pujian. Terus dia suka act of service, maunya dilayani. Iya. Kalau dia itu bahasa kasihnya dulu sih taunya itu physical touch ya. Jadi dia orangnya memang manja ya. Sukanya tuh dipegang tangannya, di hug gitu kan. Terus kalau lagi sedih tuh sukanya kayak dipeluk, terus kayak ditanyakan kayak gitu kan. Pokoknya intinya sih suka suka gelendotan kali. Suka ada sentuhan. Suka disentuh. Terus sekarang nih kayak mulai sadar bahwa dia tuh punya bahasa kasih yang lain, yaitu quality time gitu. Jadi kadang ini memang
apa ya, berapa kali juga kita tuh ternyata karena aku bahasa kasihnya act of service, banyak kayak kasih dia makanan, kasih ini, cuman dia ternyata bahasa kasihnya dia tuh quality time. Jadi kadang biarpun aku berasa udah punya banyak waktu berdua gitu ya, tapi kadang kita kan suka aktif dengan gadget dan lain-lain, ternyata dia nggak ngerasa bahwa itu udah quality time. Jadi dia kamu butuh ini ya, kayak waktu untuk khusus gitu, untuk bisa dating berdua ya. Gitu. Hal praktikal apa yang kamu lakukan untuk memenuhi bahasa kasih utama pasangan kalian? Hal praktikal ya, surprise ya, kadang-kadang bawa istri, tiba-tiba beli tiket. Ingat waktu kita Ke Afrika. waktu kita ke Aussie, saya beli tiket buat dia untuk traveling keluar kayak gitu. Terus satu tetap pujian ya, pujian seperti cantik ya, pintar, hebat. Itu bahasa kasih kamu ya? Ya, karena saya hobi masak, saya hobi bikin kue, saya bikin ini, bikin itu. Selalu saya pikirin yang pertama buat dia dulu. Itu saya juga cocokin dulu, pikirin dulu apa yang dia suka. Kemudian kata-kata pujian juga. Ya, kata-kata pujian itu apa ya? Waktu dia lagi banyak kerjaan, ya dia lagi pulang kerja, dia banyak urusan, banyak ini, banyak itu. Lalu saya suka mendorong dia juga dengan nggak apa-apa Ani, it's okay, you can do it gitu ya kan. Kata-kata seperti itu atau encouragement itu membuat dia juga berasa seperti dia juga bisa menaikkan semangatnya lagi. Itu sih. Thank you Ani. Kalau hal praktikalnya, karena tadi bahasa kasihnya Moses itu kan word of affirmation ya. Jadi aku mencoba untuk selalu memberikan pujian atau apresiasi sih setiap hal yang dia lakukan sih. Nggak perlu hal-hal yang besar ya, hal kecil aja kayak misalnya dia potongin buah, terus kayak atau beresin kamar, tempat tidur, buang sampah gitu kan. Itu menurut aku perlu diapresiasi sih. Dan bahkan termasuk ketika dia juga lagi mengalami kegagalan, entah dalam hal kuliah ya, karena dia juga lagi kuliah, itu juga tetap aku apresiasi dengan nggak apa-apa, kamu hebat, kamu udah lakukan yang terbaik kayak gitu. Tuh dia merasa dikasihi. Terus yang kedua kan dia juga act of service ya dia sukanya dilayanin kan. Jadi sebenarnya aku nggak bisa masak, sebenarnya dia maunya aku ngasih makanan. Jadi ya udah. Nggak apa-apa kok. Jadi kalau misalnya nggak bisa masak, pesenin makanan via online itu juga dia udah seneng. Ojol. Atau misalnya dia lagi capek pulang kerja atau kuliah, aku pijitin. Jadi hal-hal simple sih. Gitu. Seberapa sering kalian mengucapkan I love you kepada satu sama lain, dan apa arti kata I love you bagi kalian? Seberapa sering? Kita hampir melakukannya ya, kita hampir tiap hari ngomong kayak gitu loh. Kalau buat saya arti kata I love you buat saya itu arti yang sangat berarti banget ya. Ada hal dimana saya melihat kata ini dalam buat saya. Artinya bukan cuman saya sayang kamu aja, tapi juga saya merasa bahwa artinya itu adalah bahwa saya itu buat Edi itu berharga, saya itu berarti buat dia kayak gitu loh. Apa arti I love you buat kita berdua? Ini sangat berarti banget buat kita, karena ini buat bagaimana kita bisa meneruskan pernikahan kita sampai nanti waktu yang memisahkan kita. Itu sih. I love you ya. I love you tuh kalau ditanya berapa kali, kita tuh sehari mungkin kalau dibilang minimal, kita pasti minimal 3 kali sih. Karena pas pagi habis bangun tidur, terus pasti sebelum tidur, sama di tengah-tengah ketika kita aktivitas sih. Nah yang kadang-kadang penting tuh pas di tengah-tengah beraktivitas itu sih, kayak jadi recharge ya, kayak jadi kayak jadi mood booster sih, untuk kayak kita tuh
di tengah hari yang berat, di kala kita lagi kayak butuh support ya. Nah, I love you ini benar-benar banyak ngebantu sih. Tapi kita juga di luar itu cukup sering ya kayaknya. Ya, mungkin itu ya. Tapi kalau artinya sih, kalau menurut aku sendiri I love you tuh cukup ini ya, cukup simple cuman sebetulnya deep. Karena I love you itu artinya adalah ya aku mau berkomitmen sama kamu gitu. Dan kadang-kadang I love you itu bukan sesuatu yang gampang diucapin sih, terutama ketika pasangan kita lagi ngeselin, ketika keadaan lagi mungkin kita juga penuh pressure, kita juga banyak masalah di hidup kita gitu. Nah, kayak ini banyak bantu kita untuk kayak kita tuh ada untuk satu sama lain, dan apapun yang terjadi ya kita berkomitmen sih untuk tetap mengasihi satu sama lain. Ungkapkan perasaan cinta kalian terhadap pasangan kalian saat ini. Mungkin Lili aja dulu ya. Ya, ini agak susah nih kalau perasaan nih. Ya, nggak kebayang sih sebenarnya kalau sampai saat ini kamu udah jadi pasangan saya ya, udah 16 tahun ya. Kadang kalau tiap tahun ya waktu kita merayakan pernikahan kita nggak terasa ya, udah tambah 1 tahun ya, tambah 1 tahun ya. Memiliki kamu ya di dalam hidup saya itu membuat saya sangat bersyukur sama Tuhan ya. Begitu banyak hal kekurangan, tapi Mami yang menutupi itu ya. Mami yang membuat Papi bisa saat ini menjadi seorang yang bisa bertahan ya gitu, tetap semangat gitu. Memiliki Mami membuat Papi merasa bersyukur ya. Begitu banyak Mami orang yang sangat perhatian ya. Mami orang yang selalu mau melayani Papi ya. Suka duka juga kita bisa jalanin bersama ya. Ada saat dimana kita berdua bisa nangis bareng ya. Ada saat dimana kita bisa ketawa bareng ya. Itu adalah nilai-nilai pernikahan yang menurut Papi yang mungkin setiap orang akan impikan itu ya. Tapi terlepas dari itu ya, Papi sangat bersyukur karena Papi memiliki ini ya di dalam hidup Papi, dan itu membuat satu perbedaan dalam hidup Papi ya. Hari ini Papi sangat mencintai Mami ya, apapun itu, dan berharap kita bisa terus melanjutkan hidup kita ya sampai akhirnya Tuhan memisahkan kita ya. I love you. Ungkapkan perasaan cinta kalian terhadap pasangan. I love you. Oh gitu ya. Ini bisa panjang lah ya. Kalau perasaan cinta, ya aku bersyukur ya Tuhan udah memberikan kamu dalam hidup aku, dan aku bahagia banget bisa kenal kamu dan punya kamu sebagai pemimpin, dan aku pun bisa jadi penolong yang baik buat kamu. I love you so much. Nah.